Panen kembang kates lagi, nggak tahu ini part yang keberapa, pokoknya udah sering banget. Secara punya mertua yang tanamannya tuh banyak banget bun, ada pohon kates, ada juga pete, pokoknya banyak deh. Nah karena kemarin tuh abis ngambil pete, terus kelihatan katesnya tuh udah siap panen, jadi di sini langsung berangkat. Tapi ngomong-ngomong nih ya, ternyata pohon katesnya tuh udah tinggi. Kalau kalian pernah nonton video aku, di sini tuh aku pernah panen sama mama mertua, nggak perlu pakai tangga. Tapi kali ini tuh perlu tangga ya bun, karena ini pohon katesnya tuh tumbuh ke atas loh, nggak kayak aku yang tumbuhnya tuh ke samping. Dan ini tuh walaupun nggak terlalu tinggi, tapi kok kakiku gemeter ya. Ternyata yang bikin gemeter itu karena aku tuh harus ndongak ke atas gitu loh bun. Tapi ya demi sang kembang ke atas, aku tuh rela geter-geter kayak gini. Nah akhirnya ini tuh pohon pertama udah selesai, kita mau lanjut ke pohon yang kedua ya bun. Tapi sebelumnya ini kita kumpulin dulu kembang katesnya. Ini tuh kelihatannya banyak ya bun, tapi padahal ini tuh sebenarnya lebih banyak dulu pas aku ngambil sama mama mertua. Itu karena kalau mama aku dulu ngambilnya tuh semuanya bun, sedangkan aku ini cuma yang panjang-panjang doang. Baiklah Mbok Tani, ini lanjut ke pohon kates yang kedua bun. Dan karena ini juga tumbuh ke atas, jadi aku perlu tangga lagi deh. Sebenarnya aku tuh ada sedikit trauma ya bun waktu ngambil kembang kates kayak gini. Jadi kelopak mata aku pernah kejatuhan kembang kates, dan itu tuh langsung jadi luka gitu loh bun. Dan itu tuh pedihnya sampai berhari-hari. Getah kembang kates itu emang sensitif banget bun di kulit. Kalau di kulit aku itu rasanya tuh kayak pedih-pedih gitu bun. Tapi ada juga beberapa yang bilang katanya kalau kena getah kembang kates ini tuh gatel. Pokoknya buat bunda-bunda yang kulitnya tuh sensitif, aduh hati-hati ya. Dan akhirnya dua pohon kembang kates ini tuh udah aku ambil semua bun. Tapi sebenarnya masih ada satu pohon lagi bun yang belum aku ambil. Sengaja nggak aku ambil, mungkin nanti ada tetangga mama aku yang pengen minta. Ya kalau tinggal di kampung emang gitu bun, kadang bisa minta sama tetangga. Karena kalaupun dijual ini tuh harganya murah sekali. Jadi daripada ditukar sama duit yang sedikit, lebih baik ditukar sama pahala ya. Nah bun, ini tuh akhirnya udah selesai ya, aku potek-potekin, kemudian mau aku pindahin ke plastik. Dan ini tuh aku wadahin jadi dua ya bun, satu untuk aku dan satunya lagi untuk mbakku. Tapi kali ini tuh nggak aku bagi rata ya bun, punya aku lebih banyak dan punya dia tuh sedikit. Itu karena sebenarnya dia tuh nggak mau aku kasih bun, tapi ya udahlah tetap aku kasih. Dan ini selanjutnya kok ada maling wadahin kopi. Jadi ini tuh aku disuruh mama mertua ya bun, suruh ngadain kopi untuk dibawa pulang. Jadi mama aku tuh emang produksi bubuk kopi bun, jadi anak-anaknya tuh dapat jatah terus. Udah dapat kembang kates, dapat kopi, dapat juga pisang. Dan ini tuh pisang bukan sembarang pisang bun, ini tuh namanya pisang Raja Sajen. Selain rasanya tuh emang enak, jarang banget orang punya pohon dari pisang Raja Sajen ini. Dan ini dia semua yang aku dapat dari rumah mama mertua. Pokoknya setiap datang ke rumah mama mertua tuh nggak mungkin kalau pulangnya tuh nggak bawa-bawa kayak gini bun. Padahal datangnya cuma bawa diri aja.